Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojokpro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue tidak mengundang tamu yang jauh, tidak mengundang tamu dari luar, tapi mengundang tamu yang dekat, sangat dekat bahkan orang di balik setiap deklarasi Jokpro 2024, orang di balik terselenggaranya kegiatan-kegiatan penting di Jokpro 2024. Siapa lagi kalau bukan Direktur Jaringan Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Mas Billy Viali. Halo Sobat Jokpro. Halo Sobat Mas Tim. Jokpro. Siap, Sobat Jokpro. siap. Kalau bicara tentang Mas Billy, tentu kita tidak asing lagi. Saya pribadi tahu luar dalamnya dia. Aduh, dalam dari kecilnya dia saya tahu gitu ya. Dan memang Mas Billy ini orang yang dipercaya untuk mengelola jaringan yang menjadi inti utama dari pergerakan Jokpro 2024. Gimana Mas Billy? Apa kabarnya hari ini? Halo Mas Timothy Vantriono. Sehat? Sangat sehat, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Masih waras? Masih waras Pak. Masih waras ya? Waras Oke. banget. Oke, masih Tentunya waras. sangat semangat lah ya. Semangat ya. Yel dulu nggak nih? Ya dulu. Yel dulu ya, boleh Oke, ya? dari awal sampai akhir ya. Ya. Siapa nih yang memimpin? Berhubung hari ini sama Sekjen, jadi Mas Sekjen lah yang memimpin. Oke. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokowi, Yes. polarisasi. No. Nah, itu dia. Slogan atau yel-yel Jokpro 2024 yang selalu didengungkan oleh Mas Billy di setiap kegiatan Deklarasi. Jokpro. Yes, deklarasi dan kegiatan Jokpro. Oke. Nah, Mas Billy, Ya, siap Mas Timothy. gimana sih ceritanya Mas bisa jadi Direktur Jaringan Jokpro 2024? Kalau gue tahu background lu awalnya di IT. Ya, benar. Di IT, project manager, terus sekarang bisa kecemplung di Jokpro jadi Direktur Jaringan yang sebenarnya awam juga gitu. Betul. Gimana banget. ceritanya Mas? Jadi memang sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya Yeah. dari Mas Timothy sendiri. Jadi memang Mas Timothy ini udah tahu background sebelum gabung di Jokpro ini seperti apa. Jadi awalnya pasti kita sering main bareng, kita sering ngobrol, dan ternyata Mas Timothy menyampaikan lah ide gagasan Jokpro 2024. Awal-awal dengar Jokpro ini, apa ini Jokpro? Gue taunya Jakpro ya, itu salah satu kantor di Jakarta lah bahkan. Kayak Jokpro, Jokowi Prabowo di 2024. Dan saya berpikir setelah dijelaskan ide gagasannya, ternyata bagus banget dan harus dilakukan seperti itu. Dan akhirnya saya dedicated di Jokpro 2024 dan kebetulan beliau juga yang memberikan kepercayaan kepada saya ya. Jadi memang ini permohonan dari Mas Timothy untuk saya menghandle di Jokpro 2024 khususnya di jaringan seperti itu. Memang sebelumnya backgroundnya nggak relate kan. 3 tahun lama di IT, terus sekarang harus berjibaku bahkan harus berjuang bersama-sama dengan teman-teman di daerah seperti itu. Nah, kalau orang tahu tadi backgroundnya IT, pasti nyambung dong Mas, kan jaringan Mas. Nah, supaya orang ini nggak bingung nih, Sobat Jokpro di luar ini nggak bingung nih, jaringan yang dimaksud ini jaringan internet atau apa nih? Oke, jadi kalau emang IT networking atau jaringan ya firewall segala macam, sinyal segala macam. Cuma kalau di sini kan jaringan tuh kita menjaring orang-orang ya Mas ya. Iya. Gitu. Jadi kalau di sebelumnya menjaring sinyal, sekarang menjaring orang-orang. Menjaring gitu. orang. Menjaring orang. Oke. Simpatisan lah lebih tepatnya. Oke, simpatisan. Suka dukanya apa Mas? Suka dukanya ya lebih banyak sukanya ya Mas ya. Oke. Mumpung ada Sekjen. Jadi kalau dibilang suka, karena saya basicnya adalah ilmu komunikasi public relation, jadi memang saya suka menjalin hubungan dengan orang lain, bahkan diberi kesempatan di Jokpro 2024 ini suatu kehormatan dan kebanggaan ya. Saya bisa kenal dengan bahkan orang-orang yang sebelumnya belum saya kenal di 34 provinsi hingga 514 kabupaten kota. Terus kemudian lebih memahami karakter orang di Indonesia seperti apa. Nah, kalau berbicara dengan duka,
pasti dukanya masyarakat Indonesia ini kan sangat banyak seperti itu ya. Jadi memang banyak karakteristik yang harus kita pahami. Mungkin juga ya mungkin ada beberapa sedikit kesalahpahaman ya. Mungkin banyak terjadi di situ karena mereka nih teman-teman simpatisan atau teman-teman penggerak nih pengennya apa sih? Dan kita harus merealisasikannya seperti apa di Jokpro 2024 ini gitu, Mas. Nah, terus ketika ngajakin orang buat gabung Jokpro, ngobrol ketemu masyarakat yang asing gitu ya, menjelaskan gagasan Jokpro, mayoritas respon masyarakat seperti apa sih, Mas? Mayoritas yang pertama pasti terkaget-kaget ya, dan bertanya-tanya, apakah ini sebuah gerakan yang halu? Kemudian apakah ini gerakan yang melawan konstitusi? Tetapi kita memiliki dasar hukumnya, kita dapat menjelaskan latar belakangnya seperti apa, dan akhirnya mereka antusias. Dan ternyata memang menurut data pada saat Jokpro 2024 ini disonding oleh penasihat kita, Mas Kodari, di salah satu acara Mbak Nana pada saat itu, di situ terbukti baru sebulan banyak banget tuh yang WhatsApp beliau, hampir 900 orang. Dan setelah berjalan selama 6 bulan, ternyata antusias masyarakat Indonesia ini juga sangat banyak untuk mendukung gerakan Jokpro 2024 pastinya, Mas. Gitu. Terus kesulitan, Mas, mengembangkan Jokpro ini apa sih? Hambatan-hambatan mungkin yang biasa ditemui oleh teman-teman ya? Oke, jadi mungkin berbicara terkait dengan hambatan pastinya juga tidak sedikit. Karena kita adalah komunitas atau organisasi yang tidak terafiliasi partai politik dan nggak ada cukongnya ya. Soundnya bagus banget tuh tadi ya. Jadi memang mungkin banyak juga masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya, Jokpro ini uang operasionalnya banyak seperti organisasi-organisasi lain. Itulah hambatan yang mungkin saat ini harus kita sering bicarakan ke teman-teman gitu, simpatisan. Karena komunitas Jokpro ini ya seperti komunitas-komunitas yang lain, independen seperti itu, Mas. Terus kalau banyak orang tanya nih di seluruh Indonesia, sebenarnya target Jokpro itu apa sih? Atau target divisi jaringan Seknas Jokpro 2024 ini apa sih? Oke, jadi terkait dengan jaringan atau target jaringan Jokpro 2024, yang pertama kita wajib mendirikan organisasi Jokpro di 34 provinsi hingga 514 kabupaten kota. Kemudian kita harus memiliki tim penggerak di tingkat regional itu provinsi, kemudian tingkat chapter itu kabupaten kota. Terus kita juga menginginkan dan merealisasikan imajinasi masyarakat Indonesia terkait Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo, dan memang itu tidak halu, masih banyak masyarakat Indonesia yang ingin bahwa Pak Jokowi maju untuk yang ketiga kalinya dan berpasangan dengan Pak Prabowo seperti itu. Dan tentunya target jaringan yang lain pasti banyak ya. Kita menginginkan bahwa simpatisan-simpatisan kita ini bergerak bersama-sama dengan Jokpro 2024 di pusat, kemudian dengan regionalnya. Terbukti juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di beberapa provinsi seperti Banten kemarin. Terus kalau nggak salah juga ya kita tahu lah bahwa kegiatan Sobat Jokpro Beraksi 2024 yang setiap hari Senin kita laksanakan di Patung Kuda ya. Nah, itu juga menjadi gerakan-gerakan atau wujud nyata dari jaringan seperti itu, Mas Timothy. Oke, nah ke depan nih rencana dari divisi jaringan sendiri apa untuk mencapai atau mengejar target itu? Oke, kedepannya adalah ya tidak jauh-jauh dari para ketua regional, ya memenuhi ketua-ketua regional, karena memang saat ini baru ada 25 ketua regional. Kemudian dari ketua chapter kita harus penuhi itu juga. Terus kemudian target yang paling besar adalah kita berharap bahwa deklarasi di tingkat nasional ini akan segera terlaksana di akhir tahun ini, insya Allah. Kemudian ya meleset-meleset sedikit paling di awal tahun ya, Januari seperti itu, Mas. Ini target yang paling besar dari divisi jaringan Jokpro 2024. Terus saya mau tes Mas Billy nih. Tes Mas Billy. Tes dadakan. Tes dadakan nih. Tapi sebelum dites kita minum dulu, Bro. Oke. Tes. Ya, tesnya simpel aja kok, udah biasa dilakuin. Misal ada orang nih baru mau gabung Jokpro, tanya, Mas, Jokpro ini apa sih? Apa ada duitnya? Cara ngejawabnya gimana? Coba mungkin. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Timothy ketika ada orang baru nanya Jokpro ini apa. Jadi Jokpro 2024 adalah sebuah organisasi atau komunitas independen
yang menghimpun para relawan terkait dengan kecintaan para relawan ini dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo untuk mendakwahkan ide gagasan Jokpro 2024 sendiri ke masyarakat luas seperti itu. Nah, tentunya Jokpro juga tidak terafiliasi, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi kita independen, komunitas independen, dan komunitas kita itu memang komunitas yang lahir dari suara masyarakat, yang lahir dari keinginan masyarakat, seperti itu Mas. Oke. Nah, tentunya dari penjelasan-penjelasan itu, dan mungkin masih banyak penjelasan yang panjang, karena nggak cukup ya satu season ini ya pastinya ya, seperti itu. Untuk meyakinkan bahwa memang Jokpro 2024 nih harus berdiri. Seperti Oke, itu. harus berdiri. Terakhir nih Mas, himbauan atau ajakan kepada Sobat Jokpro ataupun masyarakat umum yang menonton ini supaya mereka bergabung dengan Jokpro dan mendirikan organisasi di seluruh Indonesia. Baik. Oke, buat Sobat Jokpro dimanapun teman-teman berada yang mungkin saat ini sedang menonton channel kita, bahwa Jokpro 2024 ini memiliki ide gagasan yang tidak halu, kita tidak melawan konstitusi, dan tentunya kita harus berjalan bersama-sama di 34 provinsi hingga 514 kabupaten kota, sehingga kita berharap bahwa teman-teman Sobat Jokpro yang mungkin belum tergabung, boleh langsung menghubungi ketua regionalnya, boleh langsung melihat sosial media kita supaya langsung bisa bergerak bersama-sama dengan Jokpro 2024 agar ide gagasan Jokpro 2024 ini dapat terlaksana dengan baik, dengan cepat, dan tentunya dapat memberikan rasa aman, damai, sejahtera untuk Pilpres di tahun 2024. Seperti itu Mas. Atau bisa hubungi nomor di sini ya. Ya bisa. Bisa hubungin Atau nomor boleh di di sini aja ya. Di sini. Oke. Nanti tinggal hubungin aja gitu ya. Betul, betul. Karena memang divisi jaringan sudah memiliki 3 orang admin, dan tentunya jaringan-jaringan di Jokpro 2024 sudah tersebar di beberapa provinsi. Seperti itu teman-teman. Oke. Siap Mas Willy. Terima kasih Oke. Mas Willy Thank atas you, Mas kerja Timothy kerasnya. Fandriono. Jadi kalau ada yang tanya, ini deklarasi yang nyusun siapa, yang rencanain siapa? Mas Willy. Saya dan tentunya dapat persetujuan dari Pak Sekjen. Terus yang nelpon-nelponin orang, kalau ada yang ditelepon-telepon, diteror dari Seknas, nah ini orangnya. Terus berjuang Mas Willy. Siap, terima kasih. Perjuangan Mas kita Timothy. masih panjang, kita masih punya misi yang sangat besar untuk Indonesia, Betul untuk banget. menjaga persatuan Indonesia. Benar. Terima kasih Mas Willy. Terima atas kasih Mas waktunya. Timothy, dan penutupnya adalah kita yel-yel. Ya lagi. Oke, Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokowi, Yes. polarisasi. No. Sampai jumpa. Dadah Mas. Ya, itu tadi perbincangan menarik saya dengan sahabat lama, teman kecil yang sekarang diberi amanah menjadi Direktur Jaringan Seknas Jokpro 2024 yang akan terus berjuang mendirikan Jokpro di tingkat kabupaten kota, bahkan kalau bisa sampai tingkat kecamatan kelurahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa mendapatkan atensi dari teman-teman semua yang menonton, dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik bergabung dan bergerak bersama Jokpro 2024 demi persatuan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Sobat Jokpro.